Gadis itu berhasil memecahkan sirkuit pembatas yang dibuat oleh Raja Iblis. Namun, hal itu membuat semua orang terkejut luar biasa. Karena dia sama sekali mengabaikan pembatasan kekuatan sihir akibat ikatan bintang. Dan bahkan berhasil memecahkan sirkuit sihir yang hanya bisa diatasi oleh penyihir abu-abu. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa penyihir abu-abu dan gadis di depannya adalah orang yang sama. Dan baru-baru ini, dia adalah salah satu anggota tim pahlawan yang dikenal sebagai penyihir abu-abu, Laniel. Dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, dia memimpin tim untuk mengalahkan satu demi satu Raja Iblis. Namun, yang mendapat pujian dari orang-orang justru adalah pahlawan Karl. Namun semua itu tidak dia pedulikan. Namun kemudian, Karl malah mengusirnya dari tim pahlawan. Karena bagi pahlawan, mengalahkan Raja Iblis adalah untuk membawa perdamaian kepada rakyat. Namun bagi Laniel, mengalahkan Raja Iblis hanya sekedar pencapaian. Karl merasa dia tidak menghargai kehormatan tersebut. Akhirnya, karena perbedaan pandangan, Laniel terpaksa keluar dari tim pahlawan. Layar beralih, Laniel yang duduk di restoran tampak sangat kesal. Sementara orang-orang di sekitarnya sedang membicarakan penyihir abu-abu. Mereka mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang suka mengamburadulkan tim. Paling-paling dia hanya menangani anak buah yang lemah dalam tim. Sedangkan Karl adalah kekuatan utama tim. Mendengar ini, Laniel yang marah langsung melawan mereka. Namun dia malah dipukuli dengan keras. Saat itu, Laniel sangat tidak puas. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Karl dengan perbedaan pandangan. Meskipun terkadang dia memang bertindak terlalu berlebihan. Tapi apakah semua kesalahan harus disalahkan padanya? Dulu, saat berada dalam tim, dia selalu bekerja keras, membantu menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan saat menyerang kastil Raja Iblis, dia menyelamatkan rekan-rekan yang terancam mati. Dan yang lebih penting, ketika mereka melihat Raja Iblis, mereka langsung lari ketakutan. Dia yang mengorbankan setengah nyawanya untuk menahan Raja Iblis. Apakah itu semua salah saya? Mereka hanya takut saya tantang Raja Iblis. Meskipun dia sangat ingin memberi pelajaran kepada mereka, namun pada akhirnya dia membatalkan niat itu. Dan itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Karena ketika dia sadar, dia mendapati dirinya telah berubah menjadi sosok gadis. Namun dia segera menerima kenyataan itu. Tentang kehidupan kedua ini, dia tidak akan ada hubungan lagi dengan tim pahlawan. Setelah itu, karena saat itu dia harus menahan Raja Iblis, dia melakukan sebuah perjanjian dengan bintang. Harga yang harus dibayarnya adalah tidak akan pernah bisa lolos dari cengkeraman Raja Iblis. Karena kutukan persahabatan yang tetap ada di hatinya. Jadi, mempertimbangkan bahwa petualangan akan menjadi sangat berbahaya, Laniel memutuskan untuk mengumumkan pengunduran dirinya, dan memulai perjalanan untuk mencari gurunya. Dulu, gurunya sangat menentang dia untuk mengalahkan Raja Iblis. Karena sihir yang dia pelajari akan ditolak oleh semua orang. Namun dia tetap bersikeras pergi. Sayangnya, gurunya hanya berharap ketika mereka bertemu lagi, dia dapat membawa kepala Raja Iblis. Kini, 5 tahun kemudian, dia kembali ke sini. Kenangan lama kembali memenuhi pikirannya. Meski dia ingin membawa kepala Raja Iblis, namun pada akhirnya dia tidak berhasil melakukannya. Melihat wajah gurunya yang terlihat sangat tua, saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku sudah kembali, guru." Namun gurunya hanya tampak bingung. Ternyata dia benar-benar mati, seharusnya aku harus mencegahnya mati waktu itu. Tapi dia seharusnya tidak hanya meninggalkan tongkat sihir. Saat itu, tongkat di sampingnya tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Ini adalah sihir abu-abu Laniel. Apakah kamu Laniel? Tentu saja, dia mengangguk. Namun yang menyambutnya adalah serangan sihir petir. Setelah saling menyapa, guru memintanya untuk masuk dan berbicara lebih lanjut. Namun dia sangat tidak senang dengan keputusan Laniel yang mengundurkan diri. Karena tindakannya menyebabkan semua orang mencari keberadaannya. Hingga banyak surat yang diterima oleh gurunya. Dan ditambah dengan ketidakbalasan Laniel, guru sudah mengira dia telah meninggal. Namun jika kamu selamat, maka bakarlah semua surat ini. Pada saat yang sama, Aaron Van Teren dari Akademi Apuli mengirimkan sebuah surat. Berarti dia pasti penyihir abu-abu. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Namun guru tiba-tiba berbalik. Kepala sekolah sangat khawatir tentang kondisi tubuh gurunya. Kali ini yang diperkenalkan adalah putri angkatnya. Namun yang lebih penting adalah Lanina Van Trianus. Apakah guru mengetahui keberadaan Laniel? Dia memiliki kekuatan yang sangat baik. Karena kemampuan baru siswa baru kali ini sangat luar biasa. Dia pasti bisa mengajarkan para siswa dengan baik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan penyihir abu-abu. Namun kepala sekolah terlihat sangat tidak senang. Layar beralih. Bagaimana seorang yang seadil dan seimbang seperti kamu? Gurunya menyerahkan semua surat tersebut kepada Laniel. Bisa merekomendasikan kerabat sendiri, dan memberinya petunjuk untuk hanya membakarnya saja. Lagi pula, tahun ini sangat penting bagi akademi.
Saat ini, dia sangat penasaran. Tidak boleh ada masalah dalam perekrutan profesor. Apa sebenarnya yang menyebabkan Laniel berubah seperti ini? Kemudian dia menyerahkan daftar penerimaan kepada guru. Namun Laniel hanya ingat sebagian dari kejadian tersebut. Seseorang seperti ini ingin masuk ke akademi kami, setelah malam itu terjadi perselisihan dengan orang lain. Bagus, bagus. Seorang penyihir asing muncul di hadapannya. Kalau begitu, lebih baik lagi jika putri angkatnya masuk ke akademi. Kekuatan penyihir itu sangat kuat. Di sisi lain, Laniel tiba di perpustakaan akademi. Tak disangka, setelah 6 tahun, dan ketika dia terbangun kembali, dia sudah berubah menjadi seperti ini. Tempat ini masih tidak ada perubahan. Meski ada banyak pertanyaan, meskipun guru memberitahunya untuk berusaha lebih keras, tapi ada hal yang lebih penting sekarang. Namun buku-buku di sini sudah dia baca semua. Apakah kamu sudah merencanakan kehidupan keduamu? Saat itu, Laniel menanggapi dengan negatif. Bagaimanapun, dia kembali untuk mencari gurunya untuk hal ini. Dan dia sudah memutuskan tidak akan kembali ke Menara Iblis dan tim pahlawan. Saat itu, surat dari akademi menarik perhatiannya. Mungkin bisa mencobanya. Akademi Kerajaan Apuli. Guru telah menemui kepala sekolah untuk masalah ini. Benarkah ada profesor yang baik di sana? Tentu saja, di ibu kota kerajaan. Kekuatannya tak tertandingi. Kepala sekolah sangat bersemangat. Para siswa di samping mengeluh mengapa mereka tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan pena sihir pun tidak bisa digunakan. Saat semua orang terlihat bingung, pria berkacamata mulai menjelaskan. Hanya ada satu alasan mengapa sihir tidak bisa digunakan, yaitu karena putri keempat, Aira, ada di sini. Tiba-tiba Laniel teringat bahwa memang ada sosok seperti itu. Putri keempat Aira, anak yang dimanjakan oleh bintang, Stella. Di sisi lain, guru sedang melihat informasi tentangnya. Seseorang seperti itu datang ke akademi. Tapi apakah kamu mendengar berita dari garis depan? Karena pengunduran diri penyihir abu-abu, pasukan garis depan hancur total. Jadi, putri sedang membawa diagram sirkuit dan berlarian ke sana-sini. Di mana sebenarnya muridmu? Saat itu, Laniel menyadari bahwa dia benar-benar adalah putri keempat. 6 tahun lalu, anak yang dulu selalu dia ajari di perpustakaan. Tak disangka dia sudah sebesar ini. Saat itu, putri melihat jubah luar yang dikenakan Laniel. Apakah kamu juga seorang penyihir? Tentu saja, Laniel mengonfirmasi hal itu. Namun dia berpikir, penyihir yang tidak bisa menganalisis sirkuit sihir tidak ada artinya. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan penyihir jenius itu. Tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengorbankan diri mereka karena penyihir seperti itu. Saat dia berniat pergi, Laniel malah memberikan diagram yang hilang kepadanya. Namun ini bukankah diagram sirkuit Skeva? Itu adalah sirkuit sihir yang dibuat oleh Skull. Saat itu, putri sangat terkejut. Mengapa dia bisa langsung mengetahui? Ini adalah sirkuit pembatas yang dibuat oleh Skeva. Perlu diketahui, bahkan penyihir di garis depan sulit untuk menemukan solusi. Jika kamu bisa melihatnya, berarti kamu pasti bisa memecahkannya, kan? Tentu saja, karena ini sangat mudah. Namun saat itu, Laniel tiba-tiba tidak bisa menggunakan sihir. Karena di tubuh putri ada ikatan bintang yang membatasi, yang membuat penyihir di sekitarnya tidak bisa menggunakan sihir. Namun di detik berikutnya, Laniel tiba-tiba mengaktifkan seluruh kekuatan sihirnya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba mengalir, lihatlah, sebuah formasi sihir raksasa perlahan terbuka. Saat itu, semua orang merasa sangat terkejut, karena dia benar-benar bisa menggunakan sihir. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Tak terhitung banyaknya formasi sihir saling terhubung. Meskipun dia tahu bagaimana cara memecahkannya, namun mengucapkannya cukup sulit.